Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian sore menjelang berbuka puasa Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang problematika pemuda dan solusinya. Kita ambilkan intisarinya dari kitab Min Mushkilatis Syabab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui macam-macam pemuda, di sana ada pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus, pemuda yang mengikuti aturan agama, dan juga di sana ada yang pemuda munharif yang menyimpang, dan satunya pemuda yang pertengahan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan yaitu tentang inhirafus syabab wa masyakiluhu, penyimpangan yang terjadi pada pemuda dan problematikanya, dan tentu nanti akan disampaikan oleh muallif ilajnya atau solusinya atau obatnya. Diterangkan di sini bahwasannya penyebab penyimpangan yang terjadi pada pemuda, problematika yang ada pada mereka itu jumlahnya banyak. Ya, karena yang namanya masa muda ini merupakan
saat-saat sedang perkembangan baik fisik, cara berpikir maupun akalnya. Ini merupakan marhalah, yaitu tahapan an-numu, tahapan ketika manusia itu sedang berkembang. Ya, sehingga ketika sedang masa seperti itu, sedang semangat-semangatnya, fisiknya sedang kuat-kuatnya, idealismenya sedang sangat tinggi, sehingga ketika tidak hati-hati maka akan terjadi pemuda yang menyimpang. Maka di sini diterangkan oleh muallif rahimahullah bahwasannya di antara sebab-sebab penyimpangan yang ada, beliau mengatakan wa ahammu asbabil inhirafi ma ya'ti. Penyebab penyimpangan yang ada pada pemuda, penyebab yang terpenting adalah sebagaimana yang akan beliau terangkan, ada beberapa penyebab. Maka yang pertama beliau mengatakan yaitu al-faragh. Al-faragh yaitu orang yang punya waktu banyak tapi tidak ada aktivitas yang bermanfaat. Ini al-faragh. Sebenarnya setiap orang waktu yang Allah berikan ya sama, nggak ada yang beda ya. Semuanya sama, diberi waktu sehari semalam ya 24 jam, nggak ada yang beda. Ya. Tapi yang namanya al-faragh, dia punya waktu luang dan waktu luangnya itu tidak diarahkan kepada sesuatu yang faidah. Maka ini termasuk dari salah satu penyebab. Ya, kenapa banyak pemuda yang misal ya nakal. Nakalnya bukan sekedar nakal sampai kita sering dengar tawuran. Kalau tawuran mungkin masih taraf kenakalan, pemuda lebih dari itu melakukan kriminal, pembegalan dan sebagainya. Mu'alif mengatakan fal farahu da'un qatal. Yang namanya al-faragh yaitu waktu luang yang tidak diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini merupakan penyakit yang sangat fatal, penyakit yang bisa membinasakan. Membinasakan terhadap apa? Lil fikri wal aqli wat taqatil jismiyati, yang bisa membahayakan bagi cara berpikir, bagi akal dan juga bagi kemampuan fisik. Idzin nafsu la budda laha min harakatin wa amalin. Karena yang namanya diri, yang namanya manusia itu harus punya gerakan dan punya amalan, punya aktivitas dan pekerjaan. Ini sudah menjadi sesuatu yang pasti harus hidup, sama dengan mau bergerak, mau bekerja. Fa'idha kanat farihatan min dzalik, sehingga apabila ada seseorang dia tidak memiliki harakah, tidak mau beraktivitas, kerja juga tidak mau, sehingga waktunya begitu sangat luang, maka apa yang terjadi? Taballadal fikru wa sahunal aqlu wa dha'ufat harakatun nafsi.
Maka yang terjadi adalah pikirannya menjadi tidak cerdas, pikirannya bodoh. Kemudian akalnya menjadi tebal. Ya, maksudnya, maaf ya istilah kita, cundel gitu. Ya, karena nggak mau bergerak. Ya. Bahkan akan lemah keinginan harokat gerakan hati saja itu lemah. Hatinya untuk mengarahkan kepada yang bermanfaat A, B, C, D dan sebagainya itu nggak ada. Hatinya saja lemah, apalagi fisiknya. Ya. Ini dikarenakan dia membiarkan al-farah. Wastaulat al-wasawisu wal afkarur radi'atu 'alal qalbi. Sehingga yang terjadi adalah pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif itu menguasai hatinya. Yang dipikirkan justru yang buruk-buruk. Inginnya serba cepat. Ingin dapat uang serba instan. Ya, misalnya mencuri, misal merampok, begal, judi, misal, karena inginnya serba cepat. Gak mau kerja, tapi ingin banyak uang. Sehingga cara berpikirnya ini terbawa kepada pikiran-pikiran yang negatif. Wa rubbama hadasa lahu iradatun sayyi'atun syariratun. Dan juga menjadikan dia ada keinginan-keinginan yang jelek, yang buruk, sebagai bentuk pelampiasan dari luang waktu yang dia miliki. Ya. Sehingga ini adalah muskilah ula. Problem yang pertama, kenapa ada bahkan banyak pemuda yang melakukan penyimpangan, melakukan kejahatan, di antaranya yang pertama karena al-farah. Kemudian apa solusinya? Maka mu'alif menjelaskan kepada kita wa ilaju hadhil muskilati. Ilaj atau solusi bagi problematika jenis ini, an yas'asyabu fi tahsili amalin. Seorang pemuda dia harus berusaha untuk bisa mendapatkan satu pekerjaan yunasibuhu yang cocok dengannya. Setiap orang Allah ciptakan dalam keadaan dia punya profesi yang cocok dengan dia. Ditandai dengan apa? Di hati merasa tenang, merasa nyaman, merasa pas menekuni satu pekerjaan. Kadang satu pekerjaan ada orang dia pas, tapi orang lain merasa nggak cocok. Ini termasuk cara Allah menjadikan setiap orang itu punya pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Apa contohnya? Min qiraatin, dia harus beraktivitas, senang membaca, au tijaratin atau berdagang, au kitabatin atau menulis. Ya, sebagai penulis misal, atau ke pasar untuk berdagang, perkara hasil nomor belakang gitu ya. Yang penting ada aktivitas. Al-ghairiha mimma yahulu bainahu wa baina hadzal faragh. Yang bisa menghalangi dirinya dari efek negatif akibat tidak adanya aktivitas. Ya, sehingga dia harus memiliki aqwan saliman, fisiknya kuat, amilan, dia mau berusaha, mau bekerja dengan aktivitas yang bermanfaat fi mujtama'ihi li nafsihi wa li ghairihi, di tengah-tengah masyarakatnya, baik untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya. Poin pertama adalah al-farah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Allah sudah mengisyaratkan, jangan pernah capek dalam arti berhenti dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Fa idza faragta fansab. Kemudian problematika yang kedua yaitu al-jafa wal bu'du baina syababi wa kibari sinni min ahlihim wa min ghairihim. Ini juga termasuk permasalahan, yaitu tabiat yang kasar dan saling menjauh antara pemuda dengan orang yang lebih tua usianya, baik dari keluarganya ataupun dari selain keluarganya. Atau istilah kita, tidak adanya hubungan yang harmonis antara yang muda dengan yang tua. Fanara ba'dhal kibar. Kita bisa lihat ada orang-orang yang sudah tua, yang sudah menjadi orang tua, yushahiduna linhirafa min syababihim aw ghairihim fayaqifuna hiyara ajizina an taqwimihim ayisina min salahihim. Kita lihat terkadang ada kondisi seperti ini. Orang tua melihat, menyaksikan perbuatan buruk yang dilakukan oleh pemuda, oleh anaknya misalnya. Gambarannya orang tua melihat anaknya, atau secara umum orang tua melihat para pemuda, mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang negatif. Kemudian mereka merasa lemah, belum apa-apa sudah pesimis, sehingga tidak mau meluruskannya, putus asa. Bukan mungkin itu anak-anak sudah sulit diomongi, sudah putus asa, tidak ada usaha untuk meluruskan kesalahan yang ada pada pemuda. Yang akhirnya ya kesalahannya jadi berlanjut terus gitu. Karena apa? Dari sisi orang tua dia cuek, istilah kita seperti itu. Cuek, putus asa, menganggap sudah sulit diomongi, nggak mungkin mau nurut. Padahal belum berusaha. Kalaupun sudah berusaha, apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah cukup? Sehingga yang terjadi adalah para pemuda itu justru dia lari dari kebaikan, tenggelam di dalam kesalahan. Wal'iyadzubillah, terlebih orang tua kepada anak. Kalau ada wal'iyadzubillah model orang tua seperti ini, melihat anaknya melakukan kesalahan, penyimpangan, perbuatan atau tindakan yang negatif, dia biarkan dengan anggapan sudah sulit diomongi, maka apa yang terjadi? Ya anaknya terus melakukan kesalahan tersebut. Kalaupun sudah diomongi, kalau istilah kita, apakah cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali? Enggak. Yang namanya nasihat, memberikan dakwah itu adalah selama-lamanya. Nah, jadi jangan dianggap dakwah itu menjadi gugur dengan 100 kali ngomongi misal. Ya gampangannya kalau kita ingin tahu batasnya, misalnya orang tua mengajak kepada anaknya untuk menjadi baik, kapan itu berakhirnya? Berakhirnya sampai anak itu mau menjadi baik, atau orang tua meninggal dunia, otomatis kan sudah berakhir. Dia sudah menunaikan kewajiban.
Sehingga tidak ada ukuran, tidak ada hitungan 10 kali berarti saya sudah menyampaikan hujah gitu. Kan kadang ada yang seperti itu ya. Saya sudah 100 kali ngomongi tapi tetap tidak manut gitu. Apakah jadi selesai? Enggak. Tetap ada tanggung jawab pada dirinya. Sehingga pemuda mereka menjadi tidak peduli lagi, atau orang tua tersebut tidak peduli lagi terhadap keadaan yang ada pada para pemudanya. Mau baik, mau rusak, sudah urusan mereka. Wa adamul mubalati bi ayyi halin min ahwalihim salahu am fasadu. Ini problem ini ya. Ini ternyata yang ini problemnya bukan dari sisi pemudanya, tapi dari sisi orang tua juga. Karena tidak lagi peduli keadaan yang ada pada para pemudanya, baik mereka baik atau mereka rusak, sudah tidak peduli lagi. Sehingga dari sisi pemudanya, kalau tadi kan dari sisi orang tuanya, dari sisi pemudanya, ketika ada yang berusaha untuk menasehatinya, tidak mau menerima. Karena tadi sudah hilang penghormatan kepada orang tua. Yanzur kullun minas syababi wal kibar ila sahibihi nadratal izdira'i wal ihtiqar. Yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua. Ini masalah. Sehingga kalau kita merasa jadi orang tua, sayangi yang muda. Kita merasa jadi pemuda, hormati yang tua. Tinggal kita posisikan. Kita bertemu dengan yang lebih muda, berarti kita orang tua. Kita menerapkan kasih sayang kepada yang muda. Kita bertemu dengan orang yang lebih sepuh, ya. Kita terapkan, kita menghormati dia. Dari cara bicara, dari sikap, menunjukkan penghormatan. Maka adanya al-jafa, yaitu tidak harmonisnya antara yang muda dan yang tua, min akbari akhbaril mujtama', ya, termasuk ya dari hal yang sangat mendesak, yang sangat berbahaya kalau dibiarkan hal itu ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa solusinya? Bagaimana solusinya? Maka al-muallif rahimahullah mengatakan, wa ilaju hadhil muskilati, dan obat atau solusi dari problematika yang jenis ini, yaitu tidak adanya keharmonisan antara yang muda dan yang tua, karena yang tua tidak sayang kepada yang muda tidak hormat kepada yang tua. Maka beliau mengatakan, an yuhawila kullun minasyababi wal kibari izalata hadhil jafwati wat taba'udi bainahum. Solusinya adalah masing-masing harus mulai sadar diri. Masing-masing baik dari sisi yang muda ataupun dari sisi yang tua berusaha untuk menghilangkan tabiat yang buruk ini. Tabiat yang kasar, tidak adanya keharmonisan antara yang muda dan yang tua. Terkesannya menjadi jauh. Mungkin berada dalam satu tempat, tapi hatinya sangat jauh. Maka masing-masing harus sadar diri, yaitu hal ini harus segera dihilangkan. Wa an ya'taqidal jami'u bi anna al-mujtama'a bi shababihi wa kibarihi kal jasadil wahidi. Dan masing-masingnya itu harus meyakini, baik yang muda ataupun yang tua, bahwasanya yang namanya masyarakat
itu membutuhkan dua-duanya. Yang namanya masyarakat ini bukan hanya butuh pemuda saja, bukan hanya butuh yang tua saja, tapi butuh dua-duanya. Ya. Dan dua-duanya itu gambarannya kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza fasada minhu udwun adda dzalika ila fasadil kull. Yang apabila ada satu tubuh itu rusak, ada satu tubuh sakit, maka hal ini akan menjadikan rusak bagi semuanya. Ya, gambarnya seperti tubuh. Kita punya tubuh, tangan kita sakit, ternyata yang sakit semuanya, bukan cuma tangan. Nggak mungkin ya tangan sakit sininya nggak ada rasa sakit. Semua tubuh kita merasa sakit. Ya, sama dengan hubungan pemuda dan orang tua. Gambarannya seperti satu tubuh, masing-masing saling membutuhkan, masing-masing merasakan apa yang dirasakan oleh lainnya. Kalau yang satu sakit, yang lainnya ikut sakit, yang satu rusak, yang lainnya ikut rusak. Maksudnya apabila ada satu masyarakat pemudanya rusak, meskipun orang tuanya solih, gitu misalnya, pemudanya rusak semua, orang tuanya ke masjid semua. Apa nilai masyarakatnya? Apakah dia masyarakat yang baik atau masyarakat yang rusak? Masyarakat yang rusak. Karena dianggap disebut masyarakat keseluruhannya, bukan cuma yang tua saja, bukan cuma yang muda saja. Dan juga yang tua dia harus merasa bahwasannya dia memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan para pemuda. Bukan seperti tadi cuek, mau rusak mau baik urusan mereka, bukan seperti itu. Ya, tapi dia merasa untuk memiliki tanggung jawab mengarahkan kepada pemudanya, dan dia menjauhkan diri dari sifat putus asa. Dari sifat pesimis, memperbaiki keadaan para pemudanya. Kenapa? Fa innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Bagi Allah itu sangat mudah merubah yang tadinya jelek jadi baik, yang tadinya rusak jadi baik. Bagi Allah sangat mudah. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah untuk melakukan, bukan untuk melihat hasil. Yang namanya hasil itu adalah hak mutlak dari Allah Ta'ala. Kita tidak dituntut untuk berhasil dalam semua hal, tapi yang dituntut adalah kita berusaha. Sehingga beliau mengingatkan, fakam min dhalin hadahullah fakana mus'ilu hidayatin wa da'iyati islah. Sehingga bisa kita lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya dia orang yang sesat, lalu Allah kasih hidayah, sehingga dia menjadi bukan cuma dapat hidayah, bukan cuma menjadi salih, tapi lebih dari itu. Dia sebagai mus'ilu hidayah, orang yang bisa menyinarkan hidayah, menyampaikan hidayah, dan juga da'iyah islah, bisa mengajak kepada kebaikan. Bisa kita lihat kisah-kisah orang yang seperti itu. Dulunya benci Islam, dapat hidayah, menjadi pejuang Islam nomor 1. Dulunya benci Nabi, dapat hidayah, menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dia cintai. Sebelumnya menjadikan Nabi orang yang paling dia benci. Ketika dapat hidayah, menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dia cintai. Sehingga dari sini kita tidak boleh untuk berputus asa. Pelajaran bagi kita ketika posisi kita sebagai orang tua memiliki anak yang mungkin sudah sangat sulit diatur, jangan putus asa. Tugasnya adalah berusaha, terus nasihati, ajak kepada kebaikan.
dengan berbagai cara, bukan cuma lisan saja, berbagai fasilitas yang ada digunakan. Ya. Maka di antara cara yang paling efektif, ya, kalau kita boleh katakan, cara yang paling efektif agar orang paham, kita nggak bisa ngasih tahu, ajak dia untuk duduk di majelis ilmu. Itu cara yang paling efektif. Karena kalau sudah di sana dia akan mendengar sendiri, merasakan sendiri, akan ada getaran hati. Maka ini cara yang paling efektif diantaranya itu. Ya, ajak untuk mau ikut ngaji. Kita ingin teman kita jadi baik. Di antara cara efektif, ajak dia untuk ikut ngaji. Ya, kadang kita ngomongi malah di debat gitu kan. Ya. Tapi ketika dia ngaji, dia akan gunakan cara berpikirnya. Dia akan ikuti alur pembicaraannya. Nah, wallahu a'lam. Ya, sehingga ini dari sisi orang tua, dia berusaha, jangan pesimis. Kemudian dari sisi pemudanya, dia juga harus sadar diri bahwasanya yang namanya orang tua harus dihormati, wa qabul taujih, kalau ngasih nasihat ya nasihatnya diterima. Bukan cuma didengar tapi enggak niat untuk memahami. Orang tua ketika ngomong omongannya baik, maka wajib didengar dan diterima. Ya. Karena hakikatnya itu adalah kebaikan untuk pemuda. Ya, kebaikan misalnya anak, ya, kebaikan untuk anaknya. Orang tua ngasih nasihat kepada anak itu hakikatnya karena orang tua ingin anaknya mendapatkan kebaikan. Sehingga apabila terkumpul iltaqat hikmatul kibar bi quwwati syabab nalal mujtama' sa'adatahu biidznillah. Apabila terkumpul dua hal. Pertama, orang-orang tua yang memiliki hikmah. Orang-orang tua yang dia ucapannya penuh hikmah, tindakannya penuh hikmah, digabungkan dengan para pemuda yang memiliki semangat dan kekuatan, maka akan terkumpullah suatu masyarakat sa'adatahu biidznillah. Kebahagiaan yang akan didapatkan oleh masyarakat tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua adalah ada problem berupa ketidakharmonisan. Ya. Maka solusinya bukan cuma dari satu sisi tapi dari dua sisi. Dari sisi orang tua sekaligus dari sisi para pemuda. Kemudian problem yang ketiga, muskilah yang ketiga yang menjadikan pemuda itu menyimpang, dan ini merupakan muskilah yang sangat penting untuk diperhatikan. Al-ittisalu biqaumin munharifin, punya akses dengan orang-orang yang rusak. Ini problem. Ya, dia punya hubungan dengan orang-orang yang menyimpang, wa musahabatuhum, dan menjadikan orang yang menyimpang itu sebagai temannya. Wahada yu'assiru katsiran 'ala syabab fi 'aqlihi wa tafkirihi wa sulukihi. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya hal ini seorang pemuda yang berteman dengan orang-orang yang rusak ini sangat berpengaruh bagi pemuda tersebut, baik terhadap akalnya, pikirannya dan tingkah lakunya, sangat berpengaruh. Walidzalika jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu telah datang perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u, seseorang, ala dini khalilih,
itu sangat tergantung kepada agama temannya. Sehingga Nabi kita mengatakan falyanzur, maka hendaknya falyanzur ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat man yuhalil, dengan siapa dia harus berteman. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya teman punya pengaruh. Sahib, sahib. Beda huruf saja ya. Sahib, sahib. Sahib teman, sahib nyeret. Teman itu mempengaruhi. Mungkin ada di luar sana yang mengatakan, berarti kita berteman harus pilih-pilih. Kita eksklusif. Betul, bertemannya harus pilih. Yang betul itu berteman harus pilih-pilih, bukan siapa saja dijadikan teman, enggak. Harus pilih-pilih karena berkaitan dengan kebahagiaan kita dunia akhirat. Kalau salah teman bisa menyeret ya kepada keburukan. Ya, sehingga Nabi kita pun menggambarkan masalul jalisi su' kana fihil khair, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu raihatan kariha. Gambaran, permisalan teman duduk yang buruk, siapa dia? Seperti tukang pandai besi. Maksudnya bukan profesi pandai besi buruk, bukan ya. Gambarannya, kenapa? Imma an yahriqa thiyabak. Kamu dekat-dekat dengan orang yang tukang pandai besi, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Ya, karena dekat api gitu ya. Wa imma an tajida minhu raihah karihah. Kalaupun tidak membakar bajumu, yang kamu dapatkan darinya adalah aroma yang menyengat, bau yang tidak enak. Ya. Sehingga wa ilaju dzalik, solusinya adalah an yahtara syababu li suhbatihi man kana dza khairin wa salahin wa aqlin. Seorang pemuda harus memilih untuk temannya adalah orang yang memiliki sifat baik, orang yang salih, orang yang pintar. Harus pilih teman. Kenapa? Min ajli an yaktasiba min khairihi wa salahihi wa aqlihi. Ya, tujuannya agar dia itu terpengaruh dengan kebaikannya, dengan kepintarannya. Fayazinun nasu qabla musahabatihim bil bahsi an awalihim wa sum'atihim. Sehingga wajib bagi setiap orang yang ingin berteman dengan orang lain, dia harus mencari tahu terlebih dahulu gimana sifatnya, bagaimana reputasinya atau nama baiknya. Fa in kanu dzu khuluqin fadilin wa dinin mustaqimin wa sum'atin thayyibatin fahum dhalatuhul mansudah wa ghanimatuhul muharrazah falyastamsik bihim. Sehingga apabila melihat ada orang yang memiliki akhlak yang baik, yang utama, agamanya lurus, nama baiknya ada, maka itulah teman yang dituju. Ketemu, itulah itu teman yang harus dicari. Itu keberuntungan yang perlu dijaga, maka berpeganglah dengan teman yang seperti itu. Jika tidak, fal wajib al-hadru minhum wal bu'du anhu. Jika tidak seperti itu, cari teman kok kebalikannya, orangnya suka maksiat, cara berpikirnya rusak. Yang wajib adalah jauhi, hati-hati dari orang yang seperti itu. Ya, sehingga yang ketiga intinya adalah termasuk penyimpangan yang terjadi pada pemuda disebabkan karena salah gaul. Tadinya orang baik, gaul dengan yang rusak, ikut jadi rusak. Yang wajib bagaimana? Yang wajib harus pilih teman. Pastikan saya punya teman, harus tahu dia benar-benar orang benar. Ya, dia benar-benar orang baik. Kalau tahu dia orang jelek, orang rusak, jauhi, tinggalkan. Dan inilah ajaran dari agama kita. Berteman harus pilih-pilih.
Dan ini tidak mengurangi kebaikan seseorang. Justru mengangkat derajat seseorang karena seseorang akan dilihat sesuai agama temannya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.